Karena itu mahasiswa harus kembali ke basicnya, dalam artian dia harus paham betul ya kan, perannya sebagai agent of change itu, agen perubahan. Dia harus kaji dulu isunya apa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam riang gembira untuk kita semua. Malam ini habis taraweh, taraweh keliling. Saya ditemani oleh sahabat kaki kedi, tua banget masanya kaki kedi. Sebelah kanan saya ini sahabat Maksum. Maksum itu artinya yang terjaga. Amin. Ngomong-ngomong, ini beliau berdua ini juga para aktivis dulu, pernah menjadi mahasiswa juga. Ini sekarang lagi rame, jadi trending, BEM. Ada BEM C, BEM Nusantara, terus BEM apa lagi itu. Ini menjadi trending. Karena apa? Ini bulan akhir-akhir ini pergerakan mahasiswa seolah-olah kayak mau ini lagi, mungkin mengulang lagi sejarah 98 dan lain-lain. Ini mumpung ada kaki kedi yang memang dulu malah tahun 98 sudah selesai S1. Sudah selesai S1 ya. Ya. Jadi malah sebelum puncaknya 98 memang sudah memulai ya. Memulai. Berarti aktivisnya aktivis ini. Ini ahlinya ahli, core of the core. Gimana? Ini melihat situasi yang sekarang, mahasiswa dulu, mahasiswa sekarang. Tapi memang sejarahnya mahasiswa kan berbeda-beda. Setiap generasi punya sejarahnya masing-masing. Betul. Jajal ngomong kayak apa? Ya, terima kasih. Jadi bicara mahasiswa ini, kalau dulu jadi mahasiswa kan rasanya gagah. Kelambine necis kan gitu. Dulu gondrong juga. Iya, sempat gondrong. Dan merasa gagah lagi itu kalau tampil di depan Orator. Banyak mahasiswi yang kemudian ikut yel-yel. Wah, bangga banget. Pas demo. Tetapi Dulu ada jadi orator terus ya. orator terus. Alhamdulillah mesti dari orator. Hanya yang saya ingat begini. Cuma setengah menit aja. Setengah menit. Setengah menit orasi. Orasi. Jangan goyo ke temenan guys, jajal. Aduh. Orasi saya dulu gini. Wahai mahasiswa, kita jangan sampai selangkah pun mundur sebelum tuntutan kita. Pokoknya sampai Berarti kelalen iya kelalen. Sampai wis apal banget. gimana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oh gitu. Kita perjuangan ini tidak akan mundur selangkah pun sampai di darah berpenghabisan. Nggak, kalau selalu sebelum tuntutan dipenuhi kan begitu. Iya. Nggak boleh geser pokoknya mahasiswa. Kalau Apapun. perlu kemah di sini gitu. Kalau perlu masak di sini gitu. Nah, bedanya di situ. Kalau sekarang kok kayaknya semangatnya sudah berbeda. Semangatnya gimana? Kalau sekarang itu semangatnya itu kan sudah dimulai dengan tumpangan-tumpangan. Ya karena hari ini kan kita sudah bisa melihat di medsos ya, artinya hampir semua informasi bisa kita serap. Mahasiswa hari ini seperti di akuarium lah ya, kita bisa melihat. Sebelum gerakan aja informasi itu sudah muncul, sehingga nuansanya menjadi beda. Karena memang kan eranya era terbuka. Jadi di lubang semut pun bisa ketahuan. Namanya satelit. Dulu sebenarnya sudah satelit, cuman satelitnya itu belum bergerak. Iya. Terus bedanya apa? Bedanya kalau sekarang saya kok malah lebih cocok, ini memang masih pada era yang lebih didominasi oleh mahasiswa daripada mahasiswa. Kenapa itu? Karena hampir semua gerakan ini adalah dimulai dari penyewa-penyewa yang sudah berkumpul, yang menginginkan satu kepentingannya terpenuhi dengan
nyewa. Jadi atau kalau menggunakan dulu gerakan mahasiswa yang merumuskan isu, ya, kalau sekarang orang di luar mahasiswa yang merumuskan isu. Jadi isunya ngambil dari apa pesanan, gimana? isu pesanan. Jadi isunya pesanan, bukan bikin sendiri. Ya. Kok ngerti? Ya paling tidak kan saya bisa merasakan itu. Oh, rasakan. Ya, Ini merasakan. menurut kacamatamu Ya, ya. Nanti kok ada mahasiswa yang marah karena mungkin mahasiswa itu nggak mengambil pesanan dari orang lain. Ya. Memang itu Versi saya. itu murni rumusan isu mereka. Ya. Nah, Masum, gimana Masum? Ya, kalau saya sih masih melihat bahwa gerakan mahasiswa hari ini pure, bahwa mereka berangkat dari sebuah realitas di mana saat ini bangsa kita memang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Ada banyak hal soal isu, misalnya wacana 3 periode, walaupun itu juga masih isu ya kan, prosesnya sangat panjang. Tetapi kalau mahasiswa diam, nanti seolah-olah menjadi semacam ada permisivitas dari mahasiswa bahwa 3 periode itu tidak masalah, seperti itu. Kemudian soal misalnya ada isu minyak, kelangkaan minyak dan seterusnya, itu juga satu hal yang memang harus direspon oleh mahasiswa, dan karena itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat bahwa hari ini ada banyak pihak yang ikut menumpang gerakan mahasiswa, ya wajar-wajar saja. Realitas. Karena hari ini adalah zaman terbuka di mana semua orang, semua pihak bisa ikut dalam satu gerakan. Jadi siapa memanfaatkan siapa itu hal yang, Karena itu mahasiswa harus kembali ke basicnya, dalam artian dia harus paham betul ya kan, perannya sebagai agent of change itu, agen perubahan. Dia harus kaji dulu isunya apa, seperti itu, supaya ketika dia masuk ke gelanggang aksi tidak kosong, seperti itu. Dan tidak, ada reasoning yang jelas ketika dia melakukan aksi menuntut sesuatu agar ada perbaikan-perbaikan terhadap kondisi yang ada saat ini. tuntutannya jelas. Tuntutannya jelas, seperti itu. Dan jadi tetap harus jalan terus, dan tidak bagi bisa saya hari ini diintervensi oleh siapapun ya. kalau dia berangkat dari suatu kajian terlebih dahulu terhadap situasi yang ada, nanti dengan sendirinya ketika ada pihak yang akan mengintervensi, Ketahuan. dia mempunyai suatu landasan sendiri sehingga tidak akan bisa dibeli oleh siapapun, seperti itu. Jadi intinya memang bahwa Indonesia ini tetap ada sesuatu, ada yang persoalan-persoalan yang harus diperbaiki. Ya. Tidak semuanya baik-baik saja. Tapi bahwa kemudian kalau ini menjadi keresahan dan kegelisahan sebagian masyarakat, terutama misalkan mahasiswa, ini kalau ditumpangi dan ditunggangi oleh pihak-pihak yang lain pun, ini menjadi sesuatu yang realistis juga. Karena memang semuanya sudah nggak bisa ditutup-tutupi. Nah, mengantisipasinya memang menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahwa ini gerakan-gerakan murni mahasiswa. Tuntutannya tuntutan jelas. Turunkan harga pokok misalkan minyak goreng, Ya. atau mungkin Jadi misalkan, konteksnya itu mengkritisi kebijakannya, bukan kemudian misalnya turunkan presiden yang saat ini sedang berkuasa, seperti itu. Jadi fokus kepada kebijakannya, bagaimana agar kebijakan itu bisa dirubah. Dan itu kan ada di pemerintah, karena kita itu ada eksekutif, ada legislatif ya kan? Jadi harus semuanya nih, presidennya juga DPR-nya, karena dua pihak ini yang selama ini berperan dalam kebijakan, pengambilan kebijakan, pembuatan kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut, seperti itu. Oke, closing. Ajak kesuwen. Saya hanya melihat hasil wawancara Presiden BEM SI itu kemarin. Nah. Itu bacaan saya melihat wawancara kemarin itu justru menunjukkan kalimat-kalimatnya, penguasaan terhadap isu saja itu karena hasil doktrin, hasil pesanan, bukan karena hasil kajian tadi. Saya hanya melihatnya itu. Maka saya sepakat lah, kalau memang ini, atau jangan-jangan yang pesan juga merasa malu. iya. Aduh, masa presiden mahasiswa se-Indonesia seperti itu? Lah iya, jangan-jangan yang pesan juga malu gara-gara dia diwawancari kok lagak logok ya. Oke ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.